Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak sekalian yang kelas 7 pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, bahasan kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan tentang kegiatan produksi, kedua menjelaskan tentang kegiatan distribusi, dan ketiga menjelaskan tentang kegiatan konsumsi. Kita lihat bahwa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu merupakan suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tadi udah dibahas sesuai dengan tujuan bahwa terbagi dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi. Kegiatan produksi pelakunya disebut produsen. Sedangkan kegiatan konsumsi pelakunya adalah konsumen, pemakai. Kita ini adalah kegiatan konsumsi pemakai. Nah, kegiatan distribusi pelakunya disebut distributor. Kita lihat tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi dan lebih luas lagi dapat menambah nilai guna suatu barang. Jadi, produksi itu menghasilkan suatu barang, bisa dikatakan begitu. Semua yang menghasilkan suatu barang itu merupakan kegiatan produksi. Pada dasarnya, kita juga, kehidupan kita sehari-hari, kita juga sudah bisa dikatakan melakukan kegiatan produksi. Contoh, orang tua kalian setiap pagi menyiapkan sarapan gitu kan. Nah, dari sarapan yang siapkan itu adalah sebetulnya kegiatan produksi. Waktu barangnya ada, nasi kita buat menjadi nasi goreng, orang tua kalian gitu kan membuat seperti itu. Tempe yang ada dibuat misalnya menjadi mendoan atau sambal tempe dan segala macam, itu sebetulnya secara tidak langsung merupakan kegiatan produksi. Selanjutnya, nilai guna barang. Nilai guna barang itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama atau yang A, nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Jadi kalau barang yang ada itu dirubah menjadi suatu barang yang lain, berubah bentuknya, itu baru dikatakan nilai guna bentuk. Contoh, kacang kedelai. Kacang kedelai itu bisa kalian bisa lihat dibuat menjadi apa? Tahu atau tempe. Dari kacang kedelai tadi udah berubah bentuk menjadi tahu atau tempe, itu udah nilai guna bentuk. Contoh yang lain, kayu misalnya, itu juga bisa mengalami perubahan bentuk bila misalnya dibuat meja seperti kalian lihat di rumah. Udah tuh lemari apalagi dengan diukir jadi lemari pajangan. Nah, itu sudah mengalami nilai guna bentuk. Tentu kalau seandainya segala suatu barang bila sudah mempunyai nilai guna bentuk, biasanya juga nilainya juga akan lebih tinggi harganya. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility, yaitu suatu barang memiliki nilai guna karena perbedaan tempat. Jadi barang tadi baru punya nilai guna bila tempatnya sudah berbeda loh, sudah berpindah tempat misalnya. Contoh, pasir yang ada di kali, itu
Kalau seandainya dikali saja tidak ada nilai gunanya, tidak bisa dimanfaatkan. Tapi pasir tadi bila udah diangkat dan dibawa ke toko bangunan, pasir tadi akan sudah mulai ada nilai harganya. Itu baru dikatakan nilai guna tempat. Yang C, nilai guna waktu atau time utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila digunakan pada saat yang tepat. Jadi, barang tadi baru punya nilai guna bila digunakan pada saat tepat. Misalnya, sekarang musim hujan ya nak ya. Kira-kira apa yang digunakan oleh kita, banyak yang digunakan? Ya mungkin payung, jas hujan gitu kan. Coba kalau seandainya pas tidak musim hujan, kita menggunakan yang namanya jas hujan, orang mungkin akan tahu ngapa itu orang itu ya gitu. Jadi ada manfaatnya. Jadi mulai digunakan, maksudnya punya nilai guna yang lebih dia pada waktu yang tepat. Jaket juga gitu, waktu musim dingin digunakan ya waktu musim dingin, manfaat untuk kita menghangatkan badan kita. Coba kalau panas, waktu musim panas, orang tidak akan pakai jaket. Paling tidak kalau digunakan pada waktu musim panas, orang nyangkanya pasti orang ini sakit. Sakit juga jaket tadi berguna, digunakan nilai waktu juga bisa. Yang D, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Jadi kalau sudah berpindah kepemilikannya, baru dikatakan dia punya nilai guna loh. Contoh, kalian sering melihat yang namanya toko karena misalnya aja toko sepatu. Kalau masih berada pada di toko sepatu, dia belum ada nilai guna, masih dipajang kan gitu kan. Nah, bila sepatu tadi telah kalian beli, kemudian kalian pakai, dia baru punya nilai guna, yang namanya nilai guna kepemilikan. Contoh yang lain, biasanya alat kesehatan juga gitu, kalau masih dipajang di toko kesehatan tidak ada nilai guna. Tapi bila sudah dibeli oleh seorang dokter misalnya, atau tenaga medis, dan dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan bidangnya, gitu kan, baru dia punya nilai guna kepemilikan. Yang lain, seorang pemilik restoran akan lebih baik bila memiliki juru masak yang handal atau terkenal. 3 hal yang harus diingat oleh pelaku produksi atau produsen. Yang pertama adalah what. Barang-barang, apa sih yang dimaksud what tadi? What adalah barang-barang dan bahan apa saja sih yang akan dihasilkan? Kira-kira produksi tenaga, kira-kira apa sih barang yang harus dihasilkan? Yang kira-kira akan diproduksi atau akan digunakan orang. Jadi seorang produsen itu harus tahu apa aja yang bakal barang yang digunakan oleh masyarakat, yang bakal laris, dimanfaatkan oleh orang. Setelah itu, apalagi pertanyaan yang kedua, how. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang itu? Setelah kita tahu barang yang akan dihasilkan, kita juga harus tahu apa juga yang akan kita hasilkan tadi. Bagaimana kita memilih faktor produksi? Ya pasti kita harus cari yang berkualitas dan harga yang murah. Karena untuk memproduksi suatu barang. Setelah itu apa home? Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan? Siapa sih yang mau menerima, siapa yang mau memakai, menggunakannya itu gitu kan. Jadi bukan sekedar bisa menghasilkan barang, atau tetapi barang yang dihasilkan juga harus diterima oleh masyarakat. Jadi produksi itu bukan hanya dia bisa hanya memproduksi sesuatu, tapi dia tidak melihat siapa yang akan menggunakan, kira-kira barang itu akan laku nggak terjual.
Ya kalau tidak laku, ya percuma saja dia membuat suatu barang. Produser ya pasti akan rugi. Selanjutnya faktor produksi. Faktor produksi itu terbagi faktor produksi modal, faktor produksi alam, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Nah, faktor produksi ini ada yang faktor produksi yang asli, ada juga yang turunan. Yang asli yang mana? Yang asli itu adalah alam dan tenaga kerja. Itu faktor produksi asli. Karena apa? Ya alam dihasilkan oleh alam, tenaga kerja ya pada diri manusia. Sedangkan ada juga faktor produksi turunan, modal, dan kewirausahaan, kemampuan seorang. Kalau kewirausahaan itu, modal itu adalah menyangkut dana. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contoh faktor produksi alam berupa tanah, alam yang menyediakan, air, udara, bahan tambang, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi semua yang berada di alam. Lanjut, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Jadi kita ingin memproduksi suatu barang tentu memerlukan yang namanya tenaga kerja. Orang yang mengerjakan produksi itu tenaga kerja. Jadi sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, tenaga kerja itu dapat dibedakan atau dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sekarang kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik atau skill labor? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Jadi, semua tenaga kerja yang mempunyai pendidikan formal atau menempuh pendidikan formal itu disebut tenaga kerja terdidik. Dengan pendidikan maksudnya, nah. Contoh, dokter, guru, konsultan, dan segala macam. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau training labor. Adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contoh, yang ini maksudnya punya latihan loh. Orang itu bisa karena memang latihan. Terampil dia itu karena dia latihan. Contoh, montir, sopir, penjahit. Jadi dia punya keahlian karena memang dia berlatih. Punya keterampilan yang lebih. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan. Contoh, tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Jadi dia nggak punya loh yang namanya pendidikan, juga tidak punya keterampilan. Atau nggak bisa, tidak terlatih. Jadi bisa dikatakan tenaga kerja kasar. Nah, dia nggak perlu. Yang penting dia punya tenaga, bisa melakukan pekerjaan. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang, seperti mesin, gedung, bahan baku. Jadi di situ, untuk menghasilkan suatu barang, kita perlu modal. Karena kita perlu dana, uang, bisa juga barang-barang yang tidak bergerak.
berupa mesin, bisa juga gedung yang tidak bergerak, bahan baku gitu kan. Itu adalah modal. Kenapa mesin bisa dikatakan modal? Karena dari mesin itu bisa menghasilkan barang yang lain. Contoh atau memproduksi lain. Mesin misalnya bubut gitu kan. Itu kan menghasilkan yang namanya besi khusus. Yang namanya bisa juga alat-alat yang lain. Mobil dan segala macamnya. Gedung juga gitu. Dikatakan modal. Untuk tempatnya dia mendirikan produksi. Bahan baku juga gitu. Bahan baku ya sebagai modal juga. Karena untuk menghasilkan produksi itu perlu bahan baku. Modal bentuknya ada modal konkret nyata dan modal abstrak tidak nyata. Modal konkret atau nyata yang nampak langsung adalah modal misalnya di situ barang, uang, mesin, dan lain-lainnya. Modal abstrak tidak nyata adalah keterampilan atau kemampuan seseorang. Misalnya dia terampil loh menggunakan mesin yang ada. Tanpa keterampilan itu orang tidak akan bisa menjalankan mesin. Tidak ada untuk memproduksi sesuatu barang. Karena perlu yang namanya keterampilan itu juga modal abstrak. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengelola kegiatan produksi dan menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kegiatan produksi berdasarkan bidang usaha, ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Sekarang kita lihat kegiatan kedua tadi, produksi sudah, sekarang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi seorang produsen itu menghasilkan suatu barang, ya barang itu tidak akan ada gunanya bila tidak disalurkan. Nah, itu tugas yang distribusi, disalurkan pada orang yang menginginkan atau disebut konsumen, pemakainya. Itu adalah tugas yang namanya distribusi. Kita lihat tujuan distribusi. Tujuan distribusi yang A, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. C, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. D, agar kontinuitas produksi terjamin. E, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. F, menstabilkan harga barang atau jasa. G, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. H, menjaga kesinambungan kegiatan produksi. I, mempercepat sampai produksi ke tangan konsumen. Itu tujuannya. Nah, cara agar distribusi berjalan dengan baik. Dengan cara yang namanya distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi langsung? Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Jadi secara langsung. Contoh, tukang sate. Jadi dia kan langsung menjual satenya kepada konsumennya. Itu adalah distribusi langsung. Kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang menggunakan bagian dari produksi. Jadi tidak secara langsung tadi. Jadi produsen udah tuh disalurkan pada konsumen, tapi melalui para penyalurnya tadi pedagang perantara. Contoh pabrik tekstil, pasti akan menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus.
Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Itu distribusi tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor yang mempengaruhi distribusi adalah sifat barang. Jadi barang itu tahan lama apa enggak? Tahan lama atau ya kalau tidak ya cepat rusak. Udah tuh luas daerah pemasaran. Jadi berapa sih luasnya daerah pemasarannya? Apakah misalnya hanya di lingkupan daerah saja, misalnya kecamatan, atau lebih luas lagi? Apalagi sampai ke ya bisa dikatakan keluar negeri. Ketiga, jumlah barang yang dihasilkan. Ya biasanya ya dilihat dari jumlah pemasarannya. Jadi luasnya jumlah barang yang dihasilkan itu banyak sedikit. Selanjutnya sarana komunikasi. Jadi memadai atau terbatas. Kelima, biaya pengangkutan. Biaya pengangkutannya mahal ataukah murah. Sekarang kegiatan konsumsi yang ketiga. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan atau tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Jadi konsumsi itu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang, bisa juga dikatakan gitu. Manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidup. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, contoh, ya buku pelajaran, tas, baju, seragam, sepeda, dan mobil. Jadi berangsur habisnya. Jadi beda dengan barang yang digunakan langsung habis, ya makanan, minuman, itu barang yang digunakan langsung habis. Pola konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang adalah usia. Kenapa usia akan mempengaruhi konsumsi? Ya akan berbeda antara usia anak-anak dengan kalian misalnya. Dari buku yang diperlukan, pakaian juga gitu kan akan berbeda. Jenis kelamin juga akan mempengaruhi konsumsi. Laki-laki akan berbeda dengan kebutuhan perempuan. Tingkat pendidikan juga gitu. Pendidikan yang lebih tinggi juga akan berbeda dengan konsumsi yang digunakan oleh pendidikan yang lebih rendah. Itu harga barang atau jasa. Itu juga akan mempengaruhi konsumsi. Apakah barangnya mahal atau orang itu akan memilih yang biasa saja. Itu kebudayaan masyarakat sekitar. Pekerjaan dan pendapatan, udah pasti pendapatan juga akan mempengaruhi. Semakin besar pendapatan, maka konsumsi biasanya juga akan lebih banyak. Butuh ini, butuh itu, gitu. Kadang-kadang satu macam aja bisa beberapa macam yang benda yang dibutuhkan. Kelompok pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi rumah tangga, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan, dan kegiatan ekonomi negara. Sekarang kita lihat kegiatan ekonomi rumah tangga. Apa sih yang dimaksud dengan rumah tangga atau keluarga dulu? Nah, keluarga itu adalah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga juga dikatakan bahwa sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Atau juga unit terkecil dari masyarakat. Bisa juga dikatakan keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah. Nah, tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal.
Selanjutnya, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Tadi dikatakan perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Jadi kalian sudah tahu apa aja yang digunakan perusahaan bahan baku sebelumnya kan sudah gitu kan. Tenaga kerja dan modal sudah. Jadi yang namanya perusahaan itu biasanya harus menekan biaya produksi. Dengan cara apa? Membeli atau menggunakan bahan baku yang murah. Selain itu juga dia harus juga mutunya juga yang harus baik. Ininya apa itu bahan bakunya. Selanjutnya tenaga kerjanya juga harus lihat yang terampil. Selain itu juga menggunakan teknologi, bukan seperti itu. Selanjutnya kegiatan ekonomi negara. Nah, konsumsi negara bertujuan memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Jadi biaya yang digunakan untuk konsumsi negara itu berasal juga dari masyarakat. Kenapa berasal dari masyarakat? Ya banyak. Kita pajak, segala macam itu ya digunakan untuk kegiatan ekonomi negara, konsumsi negara. Biasanya pada setiap tahun yang namanya negara juga membuat yang namanya RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, anak-anak, itu saja yang Ibu berikan. Sebelumnya, tugas daring yang keempat, yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua dari nomor 1, yang tadi. Kegiatan apa saja yang telah kalian lakukan, dan apa peranan kalian dalam kegiatan tersebut. Dari nomor 1 ya, kalau produksi seperti apa, gitu kan. Jadi dengan maksud Ibu, keseharian kalian loh. Apa yang kalian lakukan dalam kegiatan ekonomi ini. Baik produksi, kira-kira distribusinya, dan konsumsinya. Ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. Itu saja tugas yang kalian harus kerjakan. Terima kasih atas semua yang kalian lakukan, baik memperhatikan pembelajaran yang ada, walaupun hanya lewat daring, maupun tugas-tugas yang kalian kirimkan ke Ibu. Tetap semangat belajar dan terus berusaha serta tetap jaga kesehatan dengan melakukan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.